Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue bersama Mas Randi mau nyeritain, menginformasikan tentang urban legend nih. Ya, urban yang legend sempat terkenal banget ya. Benar. Sampai dibuat film ya? Ini ya? Iya. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita kasih tahu infonya, yaitu urban legend tentang ambulan Bandung. Nah, jadi tuh kita mau ngomongin tentang ambulan yang ada di Bandung. Jadi tuh mobil ambulan ini terkenalnya tuh nggak sampai Jakarta atau nggak sampai beda pulau lah, cuma ada di Bandung doang nih. Nah, jadi tuh warga-warga Bandung tuh ya pasti bakalan tahu deh sama urban legend ini nih gitu. Nah, yang gue tahu nih dari Tapak Misteri Backpacker itu mobil ambulan ini diproduksi tahun 60-an ya? 61. Tahun 61. Jenisnya mobil Mercy Rubor. Nah, tahun 1961 gitu. Nah, katanya itu juga mobil itu pemiliknya orang Belanda. Emang bener, Mas? Katanya kenapa dia bisa terparkir di mobil itu? Yang punya mobil dan yang punya rumah tuh orang Belanda. Oh, oke. Jadi betul, orang Belanda. Orang Belanda yang punya mobil itu. Gitu. Nah, yang gue tahu juga nih, kisah sedihnya itu satu keluarga meninggal dalam kecelakaan yang tragis. Betul. Gitu. Nah, yang mengantarkan kecelakaan tragis, yang mengantarkan jenazahnya, itu melalui dari mobil ini. Mobil ambulan ini. Mobil ambulan ini, gitu. Mobil yang sudah terparkir di rumahnya sudah lama, akhirnya yang mengantarkan jenazahnya mobil itu juga, gitu. Betul. Jadi ya banyak cerita-cerita horor yang disangkut pautkan dengan keluarga Belanda ini. Benar. Udah rumahnya rumah Belanda yang dulu yang terkenal jadul gitu ya, dan gitu kayak mengundang keangkerannya sendiri gitu. Benar. Nah, rumah di Jalan Bahureksa namanya. Jalannya Jalan Bahureksa Bandung. Jalan Bahureksa Bandung. Betul. Nah, di Jalan Bahureksa ini itu emang terkenal banget sama mobil ambulannya, yang dibilang itu mobilnya udah dibawa ke rumah sakit ya? Iya, pokoknya sudah dibawa pergi dari situ, namun kembali lagi ke situ. Jadi kisahnya, konon katanya itu, ini cerita yang berkembang di Bandung itu, mobil itu sudah berapa kali dicoba untuk dipindahkan dari tempat tersebut, dari rumah yang di Jalan Bahureksa itu. Tapi entah gimana caranya itu mobil balik lagi ke situ. Oke, secara logika gitu ya, pasti dia mengendarai. Nah, untuk itu juga beberapa warga yang pernah lihat mobil itu sering berkeliaran sendiri di sekitar Jalan Bahureksa itu tanpa ada yang mengemudikan. Nah, itu menurut kesaksian para warga yang ada di Jalan Bahureksa situ, warga lokal situ. Iya, tetangga yang lihat gitu ya. Benar. Nah, itu juga katanya mobil itu suka hidup nyala sendiri. Iya, nyala sendiri. Terus lampunya kedap-kedip. Betul. Dalam keadaan ya nggak ada yang nyalain gitu. Iya, benar. Nah, kan tadi kan di awal juga Mas Randi pernah bilang udah ngomong pernah jadiin film ya? Pernah, dengan judul yang sama, Hantu Ambulans. Oh, Hantu Ambulan, bukan Ambulan Bandung. Bukan, Hantu Ambulans. Nah, itu berlatar di rumah tersebut, di rumah yang diparkirin ambulan tersebut. Menurut beberapa orang, cerita dari beberapa orang juga, katanya di rumah itu tuh ada 3 sosok makhluk yang sering menampakkan diri dan punya aura yang kuat. Kuntilanak merah, terus pocong, sama kalau nggak salah satu lagi kayak makhluk yang sosoknya tinggi. Pokoknya tengkorak. Sosoknya tengkorak. Oke, jadi tuh makhluk itu yang berada di sekitar rumah dan ambulan itu. Iya, menurut cerita yang disampaikan sama warga-warga setempat ya. Oke, jadi karena ya angker itu sampai dibikinin film. Benar. Dan gue cari infonya nih, pemain filmnya itu adalah almarhumah dari
ya yang banyak terkenal lah di film-film horornya, yaitu Hantu adalah horor Indonesia. Susana. Betul. Dan itu adalah film terakhirnya Susana di tahun 2008. Iya, benar-benar. Itu adalah film terakhirnya dari Susana. Nah, kalau buat kawan Setapak yang penasaran ceritanya kayak gimana, silahkan dicari sendiri filmnya. Judul filmnya Hantu Ambulans. Iya. Nah, dari mungkin ya pertanyaan banyak banget nih, pasti kawan Setapak nanya, emang bener mobil itu masih ada sampai sekarang? Oke. Kabarnya mobil itu sekarang udah nggak ada di Bandung. Jadi mobil tersebut sudah dibeli. Gue lupa sama orang mana, pokoknya sudah dibawa ke pemiliknya yang beli mobil itu. Oke, jadi udah nggak ada di Jalan Baureksa lagi. Oke. Gitu. Nah, makanya kita tuh cuma mau ngasih tahu nih bahwa pernah ada ambulan yang cukup horor lah dan angker di Bandung gitu. Nah, mungkin nanti dari tim editing bakalan ngasih tahu foto seperti apa sih penampakan ambulansnya. Gitu. Emang gambarannya itu serem banget, bukan serem, angker banget deh. Enggak, karena juga ambulannya nggak dirawat ya. Jadi udah karatan sana sini gitu, dan bannya sudah kempes segala macam. Jadi yang menambah keangkeran ya itu. Padahal kalau nggak salah di tempat itu, di rumah itu tuh sempat dijadiin distro. Distro? Iya. Distro baju pakaian. Itu ya tahun-tahun segitulah, pas gue lupa tepatnya, nggak tahu sebelum filmnya muncul atau setelah filmnya muncul. Waktu ambulannya masih terparkir di rumah di Jalan Baureksa itu, nah rumahnya itu disewain buat jadi tempat distro. Oke. Dan menurut penyewanya yang bikin distro itu, yang membuka distro itu, selama dia buka distro di situ dia nggak mengalami kejadian horor apapun. Untungnya. Ya, dia itu pengakuan dia ya. Nah, sampai sekarang pun saat toko distro di situ udah tutup dan mobilnya sudah nggak ada di situ, nggak terparkir di situ, itu masih jadi tempat buat cuci sepatu, terus habis itu potong rambut dan apalagi gitu, lupa gue gitu. Oke. Oh, jadi mobilnya udah nggak ada, rumahnya dijadikan tempat usaha gitu. Betul, benar banget gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin ada beberapa orang yang melihat ini sebagai daya tarik gitu ya. Karena wah, ada rumah angker, kenapa nggak dijadiin sebuah usaha gitu ya. Distronya juga kalau nggak salah nama yang sama deh. Distro apa? Lupa gue namanya. Ambulan distro. Ambulan distro. Ya, ambulan distro. Ya, ambulan distro. Nah, sebenarnya menarik juga ya ambulan distro. Ya nggak kepikiran juga sih, ya sampai akhirnya mereka tutup karena usahanya bukan karena ada hal mistis. Mistis, karena menurut penyewa atau pembuka distro itu ya mereka semenjak di situ penjualannya sebenarnya bagus, tapi mungkin karena tren distro sudah mulai berkurang, jadi ya terpaksa gulung tikar gitu aja. Kalau selama mereka menempati tempat di situ nggak pernah mengalami kejadian yang mistis gitu, menurut pengakuan mereka. Nah, mungkin dari kawan Setapak yang ada di daerah Bandung, benar. Kalian mungkin ada yang beberapa orang yang udah menyaksikan sendiri, udah menyaksikan, mendengar ceritanya, ataupun pernah foto langsung di ambulannya, itu bisa di-share ya. Iya, kalau dari Instagram kita biar rame lah gitu, biar cerita kita tuh nambah terus gitu ya, bahwa ambulan ini emang ada gitu. Benar. Kasih tahu dong akun Instagram kita apa? Akun Instagram kita di Tapak Misteri Backpacker. Betul. Atau juga di Twitter juga bisa. Boleh. Di-tagin aja kalau males ya. DM kita mending tagin aja. Boleh banget. Ya, mungkin dari Mas Randi ada lagi mau tambahin? Cukup itu aja sih yang gua tahu soal cerita tentang ambulan Bandung ini. Oke. Mungkin dari gua juga itu aja. Atau mungkin kawan Setapak ingin menginformasikan kembali, bisa dari DM Instagram atau di komen langsung. Betul. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita tutup dan undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian untuk menikmati konten-konten seperti ini. Iya. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah. Bye-bye.